Cukup saya saja yang WNI. Anak, jangan. Satu kalimat. Satu video. Dan tiba-tiba publik kembali mempertanyakan, apa arti kontribusi untuk negeri? Polemik ini bermula dari sosok alumni LPDP, Dwi Sasetyening Tyas atau Tyas, yang videonya viral setelah membuka surat dari Home Office Inggris. Dalam video tersebut, ia menyampaikan harapan agar anak-anaknya kelak memiliki paspor asing yang lebih kuat. Ucapan itu memicu gelombang reaksi emosional, keras, bahkan penuh kekecewaan. Namun, cerita tak berhenti di situ. Beberapa hari setelah video itu ramai, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mengumumkan bahwa suami Tyas, Arya Pamungkas Iwantoro yang juga alumni LPDP sedang dalam proses pendalaman internal. Bukan karena pernyataan sang istri, melainkan terkait dugaan belum menyelesaikan kewajiban kontribusi pasca studi. Menurut ketentuan LPDP, setiap awardee wajib menjalankan masa pengabdian di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Artinya, jika seseorang studi 2 tahun, maka ia wajib mengabdi 5 tahun. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, sanksinya bisa sampai pengembalian seluruh dana beasiswa. Dalam pernyataan resminya, LPDP menyebut tengah melakukan pemanggilan kepada Arya untuk klarifikasi. Dan jika terbukti kewajiban belum dipenuhi, proses penindakan hingga pengembalian dana akan dijalankan. Tyas sendiri disebut telah menuntaskan kewajibannya, sementara Arya masih dalam proses pendalaman. LPDP juga menegaskan komitmen mereka menegakkan aturan secara adil dan menjaga integritas institusi. Disinilah diskusi publik makin melebar. Netizen tidak hanya menyoroti pernyataan soal kewarganegaraan, mereka mulai membandingkan sesuatu yang jauh lebih sensitif. Kontribusi nyata alumni LPDP versus pekerja migran Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai pahlawan devisa. Kolom komentar pun memanas. Ada yang menulis, "Kembalikan pajak kami, orang Indonesia." Ada yang meminta sanksi lebih dari sekadar pengembalian dana. Ada pula yang berkata, "Saya kerja di luar negeri, tidak pernah terpikir mengganti kewarganegaraan." Dan satu komentar yang paling banyak disorot bahwa pekerja migran TKW, TKL, PMI, meski sering berada di posisi yang dianggap rendah, justru menyumbang devisa secara nyata bagi Indonesia. Perbandingan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sesungguhnya menyentuh isu besar. Siapa yang paling memberi manfaat bagi negara? LPDP pada dasarnya adalah investasi jangka panjang. Negara mengeluarkan dana publik untuk membiayai pendidikan, dengan harapan para lulusannya kembali dan membangun Indonesia di sektor pemerintahan, swasta, riset, pendidikan, dan lain-lain. Manfaatnya tidak selalu langsung terlihat, tapi secara teori, dampaknya strategis dan berkelanjutan. Namun jika kewajiban pengabdian tidak dijalankan, publik merasa ada yang timpang. Dana sudah keluar, harapan sudah ditanam, tapi kontribusi belum kembali. Di sisi lain, pekerja migran Indonesia setiap tahun mengirimkan devisa dalam jumlah besar. Uang itu masuk ke sistem ekonomi nasional, menguatkan cadangan devisa, mendukung stabilitas rupiah, menggerakkan ekonomi daerah asal keluarga mereka. Kontribusinya kasat mata, terukur, dan konsisten. Inilah yang membuat perbandingan itu terasa emosional. Sebagian netizen melihatnya sebagai kontras. Satu kelompok mendapat beasiswa ratusan juta hingga miliaran rupiah dari pajak rakyat, sementara kelompok lain bekerja di luar negeri dengan tantangan berat demi mengirim uang ke tanah air. Tapi apakah ini soal siapa yang lebih berguna? Atau ini soal ekspektasi publik terhadap dana negara? Polemik ini sebenarnya membuka diskusi yang lebih luas tentang tanggung jawab moral. Ketika seseorang menerima dana publik untuk pendidikan, ada kontrak sosial yang melekat, bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, tetapi komitmen untuk memberi kembali. Dan di sisi lain, pekerja migran menunjukkan bentuk kontribusi lain, tanpa seremoni, tanpa gelar akademik tinggi, tetapi dengan dampak ekonomi yang nyata. Lapor Komandan, kami adalah PMI Indonesia yang seringkali dihina, dicaci, bahkan keberadaan kami dianggap sampah oleh sebagian orang. Padahal kami adalah penyumbang devisa terbesar nomor 2 di Indonesia, tapi keberadaan kami tidak pernah dianggap oleh orang-orang. Apakah itu adil? Apakah itu layak ketika kami dihina hanya sebagai budak, babu, atau pesuruh di luar negeri? Apakah itu adil bagi kami yang jauh dari keluarga, kami yang bersusah payah untuk bekerja, tapi kami juga yang mendapatkan sebuah hinaan? Kami meminta keadilan kepada Bapak
Bapak. Semoga Bapak bisa memberikan perubahan. Semoga Bapak bisa menganggap adanya kami sebagai bagian dari Indonesia. Yang menarik, LPDP bergerak cepat memberi klarifikasi. Artinya, institusi ini sadar bahwa kepercayaan publik adalah hal utama. Tanpa integritas, program sebaik apapun akan dipertanyakan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa era media sosial membuat setiap pernyataan bisa berdampak luas. Satu kalimat bisa menggeser persepsi publik. Satu video bisa membuka kembali perdebatan tentang nasionalisme, kontribusi, dan rasa memiliki terhadap negeri. Akhirnya paket yang aku tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Pada akhirnya, polemik LPDP versus TKW bukan sekadar membandingkan angka devisa dengan gelar pendidikan. Ini tentang bagaimana setiap warga negara, apapun latar belakangnya, memaknai kontribusi. Apakah kontribusi hanya diukur dari uang yang masuk ke kas negara, atau dari dampak jangka panjang yang mungkin tak langsung terlihat, atau dari komitmen untuk tetap terhubung dan memberi manfaat bagi tanah kelahiran? Yang jelas, publik kini lebih kritis. Dana pendidikan bukan lagi sekadar bantuan, tapi investasi yang diawasi bersama. Dan setiap bentuk pengabdian, baik lewat ilmu, tenaga, maupun kerja keras di luar negeri, akan selalu dinilai dari dampaknya bagi Indonesia. Polemik ini mungkin akan mereda. Proses klarifikasi akan berjalan. Aturan akan ditegakkan sesuai ketentuan. Tapi satu hal yang tak akan hilang, pertanyaan tentang kontribusi. Karena pada akhirnya, menjadi warga negara bukan hanya soal paspor, bukan hanya soal tempat tinggal, melainkan soal sejauh mana kita memilih untuk memberi kembali. Dan mungkin disitulah diskusi sebenarnya baru saja dimulai. Sempat heboh di media sosial, ada alumni LPDP yang nggak mau balik ke Indonesia ya. Viral di X, di TikTok, untuk kita nggak adil ya. Mereka sudah mendapatkan uang dari dana abadi pendidikan yang juga sebenarnya uang kita sebagai warga negara Indonesia. Terus mereka banyak yang nggak mau pulang. Bapak bisa sampaikan tindak lanjut dan langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh LPDP terkait dengan berbagai permasalahan tersebut. Bagaimana kita bisa memperbaiki hal-hal yang selama ini dianggap tidak adil oleh masyarakat lain yang belum menjadi penerima LPDP, dan memastikan bahwa orang-orang yang sudah mendapatkan pembelajaran di luar negeri ini bisa kembali ke sini dan juga membantu, bisa menjadi bahan evaluasi dari LPDP supaya beasiswa ini bisa menyasar ke orang-orang yang lebih berkualitas, yang tidak kabur dari tanggung jawab.